Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Bojong, Bapak Dr. Andes Eko Supriyanto MPD. Yang kami hormati orang tua wali murid SMA Negeri 1 Bojong. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf TU. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan anak-anakku perwakilan murid dari SMA Negeri 1 Bojong. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bersama-sama berkumpul ya, guna membahas atau mendiskusikan tentang pemetaan dan pemanfaatan aset yang ada di SMA Negeri 1 Bojong. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri tauladan bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam diskusi pemetaan dan pemanfaatan aset ini ada beberapa acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, acara yang ketiga adalah acara inti yaitu diskusi pemetaan dan pemanfaatan aset, acara yang keempat adalah penutup. Mengawali acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bojong kepada Bapak Dr. Andes Eko Supriyanto MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan hingga kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan tamu kepala sekolah dalam rangka untuk mengikuti aksi nyata CPG Angkatan 10 SMA 1 Kabupaten Pekalongan, itu Pak Siva dan Budian. Ya. Alhamdulillah, jadi kita diberikan satu anugerah bahwa Bapak Ibu Guru SMA 1 Bojong ini punya kiat kepengin ojo-ojo nang Bojong. Ya, karena memang kalau kita itu mau berpikir ke depan, jangan terlalu lama di Bojong. Kesuwen ajek, gak ada perubahan. Nah, saya termasuk kebetulan alumni Bojong, tapi juga sudah kembali ke Bojong, tapi sudah punya banyak pengalaman. Yang saya hormati Pak Siva Budian, koordinator kebersihan Umarjo, ini kepegawaian Pak Syukur, ini dari siswa nggih, kemudian Bu Mingkrik, Bu Dewi, Bu Umul, Pak Adit, Pak Barok, yang kebetulan kita bersama-sama duduk di ruangan ini. Pertama saya sampaikan terima kasih, selamat bahwa perjalanan menjadi guru penggerak itu memang butuh waktu yang berliku-liku, tidak selamanya itu mulus, ada kadang naik turun, tapi itulah sebuah proses menjadi kayak kepompong lah. Kupu itu menjadi dari kepompong kan prosesnya banyak, dan ini juga sama. Nah, mudah-mudahan sekali lagi Pak Siva, kemudian Bu Dian, Bu ini Dina Jumat nih, Bu Dina, mudah-mudahan bisa rampung hingga memenuhi sebuah keinginan Mbak saya bisa menggerakkan teman-teman. Itu harapannya gitu. Memang pada dasarnya jadi kepemimpinan dalam mengelola sumber daya itu memang cukup kompleks. Bagaimana seorang pemimpin itu mempengaruhi orang lain untuk bisa bekerja. Tanpa adanya pengaruh itu tidak akan mungkin bisa membangun ide-ide, cita-cita bersama dalam rangka mewujudkan visi misi sekolah. Nah, harapan kami jadi semakin banyak guru-guru penggerak di SMA 1 Bojong, maka dinamika sebuah organisasi itu akan hidup.
dinamika atau mungkin gerak langkahnya itu semakin menuju mewujudkan visi misi jauh lebih mudah, karena ada yang menggerakkan, ada teman-teman yang membantu. Tanpa itu tidak akan mungkin. Bojong dengan sejumlah guru yang mana notabene itu mayoritas 50% itu angkatan lama, ibarat sebuah lokomotif tua, didorong orang maju, dijorke baik bengo angel, sehingga memang butuh motor untuk bisa membawa gerbong ini dengan baik. Yang terakhir, sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan dalam aksi nyata ini itu muncul ide-ide, muncul sebuah keinginan bagaimana ke depan mengelola sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia di sekolah ini dengan baik, untuk betul-betul bagaimana menjadi sebuah sekolah yang punya daya saing dan daya sanding. Daya saing itu dengan sekolah-sekolah di wilayah kabupaten, daya sanding bagaimana bersaing dengan sekolah-sekolah yang besar yang maju di luar kabupaten, utamanya tingkat provinsi. Jadi mudah-mudahan sekali lagi energi-energi yang baru ini akan muncul sehingga memungkinkan bahwa Bojong itu akan senantiasa eksis, tidak hanya di olahraga tapi juga di inovasi-inovasi maupun kreativitas yang dikeluarkan, yang dimunculkan dari hasil kerja bersama. Demikian, semoga Allah memberikan kemudahan dalam kegiatan ini, kemudian kita diberikan kesempatan untuk bisa menyerap berbagai informasi, berbagai ilmu dengan baik, kemudian kita berupaya, inilah Bojong yang kita banggakan bersama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi sambutan dari Bapak Eko Supriyanto MPD. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu diskusi pemetaan dan pemanfaatan aset oleh Bapak Asifa Mulia Himawan SPD. Kepada Bapak Asifa Mulia Himawan SPD kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Bojong, Bapak Dr. Andes Eko Supriyanto, yang kami hormati perwakilan dari orang tua SMA Negeri 1 Bojong, yaitu Pak Suharjo, yang kami hormati jajaran wakil kepala sekolah, serta Bapak Ibu guru, staf karyawan, serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita banyak kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam agenda untuk diskusi pemetaan dan pemanfaatan aset yang ada di SMA Negeri 1 Bojong. Dalam hal ini kami berdua atas nama calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Bojong, perkenalkan, saya Asifa Mulia Himawan, dan di sebelah saya selaku moderator tadi yang membawakan acara adalah Budian Fitri Utami. Kami berdua dalam hal ini memiliki tugas untuk mengajak masyarakat dan juga warga sekolah, baik dari jajaran pimpinan sampai dengan siswa, untuk melakukan diskusi pemetaan aset dan juga pemanfaatannya. Dalam hal ini kami berharap kegiatan yang akan kami laksanakan dapat sesuai dengan harapan kita semua, di mana pemetaan aset yang akan kita lakukan pada hari ini harapannya bisa menjadi awal, bisa menjadi acuan untuk pemanfaatan aktivitas-aktivitas di sekolah yang tentunya berdasarkan kekuatan dan juga kelebihan yang kita miliki. Dalam hal ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, dan dalam diskusi ini kami juga sudah memaparkan nanti dalam rencana kami hasil pemetaan sementara yang kami lakukan, dan juga nanti kita diskusikan bersama apakah hasil pemetaan yang sudah kami lakukan ini perlu kita tambahi atau kurangi apabila ada sesuatu hal yang mungkin belum sesuai. Nah,
Dalam hal ini aset di SMA 1 Bojong ini terdiri dari 7 aset, mulai dari aset yang pertama adalah modal manusia, kemudian ada modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan terakhir adalah modal agama dan budaya. Ketujuh modal ini menjadi aset yang dimiliki oleh sekolah, sehingga harapannya dengan mengetahui aset-aset yang ada di sekolah, kita bisa mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk menunjang kegiatan maupun aktivitas-aktivitas pembelajaran yang ada di sekolah. Sebelumnya izin kami memaparkan dari kegiatan kami yang sudah kami lakukan dalam pemetaan, dimulai dari modal manusia. Jadi kita tahu bahwa di sekolah kita ada beberapa sumber daya manusia yang secara profesional kita sudah mengetahui bahwa guru-guru di SMA 1 Bojong seluruhnya adalah guru lulusan S1 linear dengan bidang yang diajar, dan sebagian besarnya itu sudah bersertifikasi profesional, dibuktikan dengan sertifikat pendidik, yang alhamdulillah ini menjadi aset utama dari sekolah kita. Kemudian adanya tenaga administrasi, dalam hal ini staf tata usaha, baik staf tata usaha administrasi kantor maupun administrasi pelayanan di luar kantor seperti keamanan maupun kebersihan. Ini tentunya menjadi penunjang karena berbeda dengan di jenjang di bawahnya seperti sekolah dasar, di mana seluruh aktivitas ketatausahaan itu dilakukan oleh guru. Nah, di SMA alhamdulillah di sekolah kita staf tata usaha ini menjadi salah satu aset yang bisa dikategorikan sebagai keuntungan dari sekolah kita, di mana secara jumlah juga proporsinya sudah mencukupi sehingga segala pelayanan administrasi kependidikan dapat dilaksanakan baik. Kemudian kita juga memiliki murid di sekolah ini kurang lebih sejumlah 1034 siswa. Nah, dalam kategori ini tergolong sebagai kelompok sekolah yang cukup besar. Dalam artian kita memiliki 29 rombel yang terdiri dari 36 anak rata-rata setiap rombongan belajarnya, dan ini menjadi keuntungan tersendiri di mana aktivitas kita menjadi mudah untuk berkegiatan seperti itu. Kemudian kita juga memiliki ikatan alumni, ini juga sebagai modal sumber daya manusia yang ada di sekolah kita, karena tentunya dengan jumlah siswa yang banyak, kita juga setiap tahunnya meluluskan kurang lebih 320-an siswa. Ini bisa dikategorikan sebagai peluang untuk memanfaatkan yang istilahnya kegiatan-kegiatan yang dilibatkan di sekolah seperti itu. Kemudian keberadaan komite sebagai mitra sekolah di luar instansi, dalam hal ini menjadi mitra untuk berkolaborasi dengan kegiatan sekolah. Dan tentunya karena kita hidup di lingkungan masyarakat, maka alhamdulillah kita punya modal manusia, salah satunya adalah lingkungan masyarakat di sekitar kita yang secara sumber daya kita berada di wilayah yang tidak terlalu tertinggal, secara SDM juga tidak kekurangan seperti itu, sehingga harapannya aset-aset yang kita miliki dalam hal modal manusia ini dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan-kegiatan, sebagai dasar kegiatan untuk komunikasi informasi baik dari komunitas sekolah, kegiatan kepelatihan ekstrakurikuler, ataupun mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah. Ini adalah salah satu modal yang kami petakan dan nanti menjadi salah satu bahan diskusi setelah kegiatan ini. Kemudian selanjutnya ada modal sosial. Dari apa yang sudah kami lakukan, aset yang kami kategorikan sebagai modal sosial diantaranya adalah partisipasi dari warga sekolah dalam berbagai kegiatan. Jadi secara sosial kegiatan kita diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah tanpa adanya diskriminasi. Kemudian adanya paguyuban sekolah, di mana aktivitas sosial yang dilaksanakan oleh sekolah itu terwadahi dalam sebuah wadah yang bernama paguyuban sekolah. Nah, ini menjadi modal baik menurut kami untuk menjalin silaturahmi, baik itu saat ada hajat ya, maupun ketika ada musibah, kita bisa saling menyalurkan istilahnya kepedulian sosial dengan sesama.
Kemudian juga pola hubungan yang kondusif dan suportif. Seperti halnya kegiatan hari ini, alhamdulillah meskipun dilaksanakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, dapat terlaksana dengan baik, dan ini menjadi salah satu tolak ukur bahwa warga SMA Bojong itu saling support dalam pelaksanaan kegiatan seperti itu. Nah, sebagai aset yang kita miliki, tentunya ini bisa menjadi sumber belajar bagi siswa untuk penanaman karakter, bahwa ternyata di lingkungan sekolah Bapak Ibu guru, karyawan ini memiliki sikap sosial yang tinggi, yang baik seperti itu, sehingga menjadi contoh untuk menjadi karakter yang baik. Kemudian juga kaitan dengan keterampilan siswa yang dapat diadopsi dari aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, ini menjadi keteladanan, sikap sosial yang menjadi contoh bagi para murid di sekolah. Kemudian adanya fasilitas sekolahnya yang dalam hal ini menjadi sumber informasi dari sekolah kepada masyarakat melalui entah itu komite, entah itu hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, ini dapat terfasilitasi oleh sekolah untuk informasi ke luar sekolah seperti itu. Kemudian dengan adanya modal sosial yang baik dengan masyarakat sekitar, maka keamanan sekolah juga bisa dikategorikan cukup baik, mengingat kita berada di lingkungan yang kondusif, dalam artian masyarakat warga kita tidak seperti Nyun Sewu di daerah yang mungkin lingkungannya rawan dengan tindak kriminal, kekerasan, ataupun hal-hal yang berbau negatif seperti itu. Alhamdulillah kita berada di lingkungan sosial yang cukup baik, secara keagamaan baik, secara kekeluargaan juga baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, kaitan dengan modal fisik. Ini menjadi aset terbesar kita, karena biasanya kalau kita berbicara aset itu kan cenderung dengan barang atau benda seperti itu. Seperti yang kita ketahui bersama, alhamdulillah sekolah kita seperti tadi yang disampaikan Pak Eko di saat awal kegiatan hari ini, World Clean Up Day gitu ya, ada sekitar kurang lebih 2 hektar wilayah sekolah kita. Ini yang terdiri dari beberapa fasilitas, mulai dari masjid sekolah yang alhamdulillah daya tampungnya bisa untuk sholat Jumat berjamaah di sekolah, bahkan untuk kapasitas sholat berjamaah bisa hanya cukup dilaksanakan dalam maksimal 3 kloter kalau misalkan diserempakkan begitu. Kemudian juga gedung-gedung sekolah alhamdulillah fasilitas kita terpenuhi, walaupun mungkin masih ada beberapa kekurangan ruang kelas, misalkan karena ada 29 rombel tetapi jumlah ruangannya hanya ada 27, tetapi bisa manfaatkan ruang-ruang lain seperti laboratorium yang bisa dialihkan sementara. Kemudian juga ketersediaan lapangan terbuka untuk area hijau di tengah sekolah kita, juga lapangan olahraga baik lapangan volley, lapangan basket ataupun lapangan futsal di belakang. Ini menjadi salah satu aset yang menguntungkan kita, karena pembelajaran di sekolah tidak hanya dalam kelas saja, tetapi lebih dari itu kita bisa manfaatkan lingkungan di luar kelas untuk dilakukan sebagai tempat pembelajaran. Kemudian perpustakaan yang alhamdulillah sangat representatif, di mana ketersediaan tempat ini cukup nyaman, dalam artian ketika belajar di perpustakaan, pembelajaran di kelas yang dipindahkan ke perpustakaan ini dapat terlaksana dan dilaksanakan dengan baik juga. Ini menjadi aset yang baik menurut kami dengan adanya fasilitas aset modal fisik yang kita sajikan dalam bentuk perpustakaan. Kemudian jaringan internet, alhamdulillah walaupun mungkin belum mencakup semua, tetapi ada titik-titik akses hotspot area yang ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi sarana pembelajaran, baik itu secara daring di sekolah maupun daring dari rumah ketika pembelajaran dilaksanakan tetap pada seperti saat waktu pandemi, guru-guru mengajar dari sekolah tanpa ada kendala, dari rumah bisa mengakses pembelajaran dengan baik. Nah, adapun untuk manfaatannya, dalam hal ini sekolah dapat memanfaatkan sarana untuk menggali potensi siswa dalam bidang keagamaan, bidang seni, bidang olahraga. Ini dimanfaatkan dengan fasilitas yang kita miliki, seperti tadi masjid, kemudian area terbuka, lapangan begitu, menjadi hal yang baik untuk kita. Dan
sebagai sumber belajar siswa untuk meningkatkan literasi dan meningkatkan pengetahuan keterampilan maupun dalam bidang kegiatan P5. Adanya perpustakaan tentunya menjadi nilai positif dalam hal literasi, karena menurut kami adanya perpustakaan itu dapat dimanfaatkan untuk keperluan peningkatan kegiatan-kegiatan non pembelajaran seperti literasi maupun kegiatan P5. Kemudian untuk yang ketiga, sekolah dapat mengakses informasi, pengetahuan, edukasi, kemudahan bisnis, serta sarana hiburan. Jadi adanya akses internet tadi memudahkan kita untuk setidaknya mengetahui informasi-informasi secara luas dari sumber-sumber media internet yang dimanfaatkan oleh sekolah. Kemudian yang keempat, kaitan dengan modal lingkungan alam. Alhamdulillah, sekolah kita itu terletak di daerah dataran rendah dan jauh dari kemungkinan bencana alam seperti halnya tanah longsor maupun banjirop. Jadi kalau secara letak geografis bukan daerah pegunungan, juga bukan daerah pesisir seperti itu. Sehingga secara keamanan bersama begitu ya, kita merasakan bahwa daerah kita kendala masalah bencana alam seperti longsor maupun banjirop itu bisa dikategorikan bisa dihindari begitu. Dan ini kondisi alam yang mendukung dapat memberikan keamanan, kenyamanan. Tentunya dengan tidak adanya rasa was-was akan adanya bencana alam, kita lebih nyaman dalam belajar, merasa lebih aman dalam belajar, sehingga tidak merasa kesulitan. Lain cerita ketika kita melihat teman-teman sekolah lain begitu di daerah misalkan pesisir, daerah desa misalkan, ketika musim banjirop begitu tidak nyamannya ketika belajar seperti itu. Alhamdulillah kita tidak merasakan itu, dan ini kami anggap sebagai modal kita di sekolah SMA 1 Bojong untuk menjadi modal lingkungan alam seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kaitan dengan modal finansial, alhamdulillah sekolah kita termasuk sekolah yang didanai oleh pemerintah dengan adanya dana bantuan operasional satuan pendidikan dan juga bantuan operasional pendidikan dari dinas provinsi, sehingga alhamdulillah fasilitas kegiatan di sekolah, baik itu kegiatan pembelajaran, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan partisipasi lomba dapat terfasilitasi dengan baik tanpa adanya keberatan dari siswa dalam hal peran sertanya, dalam artian misalkan iur mandiri ataupun semacam sumbangan semacam itu, karena tidak menjadi keharusan, berbeda dengan sekolah-sekolah yang ternyata tidak didanai oleh BOS ataupun BLP seperti sekolah swasta. Ini cenderung ada semacam apa ya, kebutuhan akan pembelajaran yang disupport oleh pendanaan seperti itu. Silakan Ji, monggo. Dan yang keenam adalah kaitan dengan modal politik. Nah, alhamdulillah sekolah kita termasuk sekolah yang secara politik ini didukung oleh dinas pendidikan, baik melalui dinas induk maupun cabang dinas pendidikan. Kemudian juga kita dekat dengan kepolisian sektor di wilayah Bojong dan Koramil yang juga dekat dengan sekolah, serta puskesmas dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah. Jadi secara politik kita bisa kategorikan sebagai sebuah keuntungan, sebuah manfaat, di mana ketika kita bermitra dengan beberapa instansi tersebut, kita bisa menjadi kerjasama, misalnya dengan Polsek dalam tujuan untuk pelayanan keamanan sekolah, seperti kegiatan saat pengumuman kelulusan, aktivitas-aktivitas kegiatan di sekolah yang mengundang keramaian. Ini biasanya kita melibatkan pihak kepolisian. Kemudian seperti kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan Koramil, dalam hal ini seperti halnya kegiatan-kegiatan pendisiplinan, bela negara, ataupun aktivitas kegiatan yang melibatkan pihak Koramil seperti kegiatan kepramukaan, pelatihan bela negara, kegiatan outbound. Ini bisa dikategorikan sebagai kegiatan yang melibatkan Koramil dalam hal ini untuk keperluan yang ditujukan pada pengembangan potensi murid seperti itu. Dan seperti halnya puskesmas juga, ini kegiatan-kegiatan yang melibatkan kegiatan UKS, imunisasi, ini menjadi salah satu modal politik kita, karena kita dekat dengan puskesmas juga membantu untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mengarah pada kesehatan seperti itu. Yang terakhir adalah
modal agama dan budaya. Alhamdulillah kita berada di lingkungan yang tidak jauh dari keagamaan, dekat dengan pondok pesantren, TPQ, majelis taklim, dan juga kaitan dengan budaya. Kita tidak jauh dari kegiatan-kegiatan yang berbau kesenian daerah, kemudian tradisi dan adat setempat. Seperti halnya kita tahu bahwa lingkungan SMA 1 Bojong berada di Desa Mangandowo yang secara letak sosial budaya, kemudian agama, tidak tergolong sebagai wilayah yang jauh dari kegiatan-kegiatan keagamaan. Masih kental sekali di wilayah kita, ada kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat, yang ini menjadi budaya positif yang bisa menjadi modal yang ada di sekitar kita. Kemudian pesantren yang dekat dengan sekolah juga ini sangat mensupport, karena di wilayah sekitar SMA Bojong banyak sekali pondok pesantren, baik itu mulai dari wilayah Rawolaku, Kajen, begitu masuk ke dekat sekolah. Bahkan ini bisa kita rasakan manfaatnya ketika beberapa dari siswa kita itu merupakan seorang santri, begitu. Jadi ada di antara siswa kita yang sebagiannya mungkin masih maupun tidak aktif sebagai seorang santri pondok pesantren. Nah, ini kita bisa memanfaatkan ini sebagai aset atau modal agama dan budaya, serta kegiatan kesenian daerah yang kita tahu bahwa sebagian aktivitas kita seperti kita punya gamelan, begitu ya Bapak Ibu, adik-adik sekalian, berkait dengan kesenian daerah yang kita sebenarnya adopsi karena bermula dari rasa ketertarikan kita dengan kesenian gamelan di daerah Perjosari atau depan Puskesmas itu, karena kita pernah belajar dengan Pak Redi kalau tidak salah. Di sana ada tokoh semacam pemerhati budaya, penggiat budaya, yang itu alhamdulillah bisa kita manfaatkan, kita belajar dari sana, dan alhamdulillah dari kebijakan Bapak Kepala Sekolah waktu itu mendukung dan memprakarsai adanya pengadaan gamelan sebagai alat kesenian yang ada di SMA 1 Bojong. Nah, bentuk kegiatan yang semacam itu tentu menjadi hal-hal yang bisa kita manfaatkan, mulai dari kegiatan-kegiatan yang membentuk kepribadian Islami dari seorang murid, kemudian sumber belajar yang mengembangkan potensi siswa secara jasmani dan rohani, serta sumber belajar siswa untuk peningkatan minat dan bakat, kegiatan P5 ataupun ekstrakurikuler di sekolah yang bisa dikategorikan dalam upaya melestarikan budaya, memupuk sikap gotong royong, serta mempererat persatuan. Ini adalah 7 aset yang kami paparkan. Dalam hal ini kami mohon diskusi dari Bapak Ibu sekalian yang nanti akan kita sama-sama berikan masukan apakah ketujuh aset ini masih ada yang kurang yang belum kami cantumkan. Mungkin dari Bapak Ibu guru, staf karyawan maupun Bapak Kepala Sekolah serta anak-anakku sekalian dari siswa SMA 1 Bojong bisa memberikan masukan. Kiranya apakah ketujuh modal ini sudah baik dan perlu ditingkatkan dan perlu ditambahkan, seperti itu. Mungkin begitu dari saya Bapak Ibu. Pada intinya kami ucapkan terima kasih dalam kegiatan ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil pemetaan kami dalam rangka yang pertama jelas untuk menyelesaikan tugas kami sebagai calon guru penggerak, dan lebih jauh dari itu untuk membantu sekolah dalam hal ini memetakan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita untuk dapat dimanfaatkan lebih baik ke depannya. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Selebihnya saya mohon maaf bila ada kata kurang berkenan. Setelah ini mohon dipandu untuk diskusi oleh Bu Dian, sehingga apa yang nanti telah saya sampaikan ini bisa menjadi bahan untuk bahan diskusi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Kami berharap ada keaktifan Bapak Ibu untuk memberikan ide terkait dengan 7 modal yang tadi saya sampaikan. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi diskusi pemetaan, ya, pemetaan aset dan pemanfaatan aset ya di SMA Negeri 1 Bojong. Cara selanjutnya ini adalah diskusi. Barangkali di sini ada masukan ataupun tanggapan, monggo saya persilahkan. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, dari perwakilan orang tua, dari murid, dari staf TU, saya persilahkan.
Biasanya Pak Barok ini. Enggak, Pak Barok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya terkait berikan tanggapan terkait pemetaan aset di SMA Negeri 1 Bojong. Oke. Mungkin nanti saya kembalikan ke forum juga kaitannya dengan apa yang saya amati berkaitan dengan modal manusia. Mungkin bisa dibuka lagi Pak yang slide. Ini ya. Berkaitan dengan modal manusia ada guru, kemudian staf TO, murid, alumni, komite, kemudian masyarakat sekitar. Kadangkala ada beberapa hal yang menjadikan apa ya, semacam ikatan dari keseluruhan aset manusia ini kadang rekat, kadang renggang dan sebagainya karena suatu hal yang mungkin saya tanyakan kepada Pak Siva maupun Budian dan mungkin keseluruhan dari forum yang hadir, bagaimana sih kaitannya agar kita bisa menjaga ikatan di SMA Negeri 1 Bojong dari seluruh aset modal manusia yang ada, sehingga perjalanan SMA Negeri 1 Bojong itu bisa terus berjalan dinamis, artinya terus berjalan dan istilahnya apa ya, tidak terkendala dalam hal aset manusia seperti itu. Mungkin itu saja dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo langsung bisa dijawab sama Pak Siva nggih. Terima kasih Pak Barok, ini menjadi pemantik betul. Jadi apa yang Pak Barok ini saya kategorikan sebagai ini pertanyaan berbobot ini Pak Barok, karena bagaimana mengkaitkan hubungan antara setiap modal manusia yang kita miliki dari guru, staf TU, murid, alumni, komite, masyarakat ini secara umum pola hubungannya biar selalu terjaga begitu ya Pak. Tadi kadang kita ada banyak kegiatan, kemudian muncul intrik di dalamnya, dan ini tentunya perlu adanya pemberdayaan agar modal manusia ini bisa saling support dalam kegiatan-kegiatan yang jalan sekolah. Menanggapi yang tadi disampaikan Pak Barok, mungkin dalam pandangan saya pribadi, kaitan dengan adanya modal manusia yang harus kita jaga, baik antara guru, staf TU, murid, alumni, komite masyarakat, ini tentunya diperlukan sebuah kegiatan bersama, semacam istilahnya event begitu Pak, yang melibatkan beberapa aset tersebut. Misalkan kegiatan-kegiatan gathering dari guru maupun staf TU dalam rangka upaya penyatuan visi misi kerja sekolah untuk istilahnya bisa dilaksanakan menjadi apa ya, menjadikan pandangan dari setiap orang yang terlibat itu menjadi satu padu seperti itu. Pun juga dengan kegiatan guru dengan murid, kegiatan yang dilaksanakan seperti halnya kegiatan oleh pakisiswaan, kegiatan-kegiatan yang membangun kedekatan antara guru dengan murid di kelas, kegiatan pembelajaran. Ini menurut saya perlu semacam penguatan-penguatan, baik itu melalui kegiatan pelatihan, baik itu melalui kegiatan yang melibatkan setiap elemen tersebut. Kemudian juga kaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan, semakin banyak kegiatan akan semakin banyak menjadikan interaksi antara setiap elemen. Ketika ada kegiatan guru dengan staf TU, guru dengan murid, guru pihak sekolah maksudnya dengan alumni, komite sekolah dengan pengelola sekolah, kemudian sekolah dengan masyarakat secara umum, ini semakin kita memperbanyak aktivitas kegiatan, maka
akan semakin banyak interaksi pula. Nah, ketika interaksi itu semakin sering terjadi, maka segala macam informasi, kesalahpahaman ini akan mungkin sekali untuk diminimalkan, Pak. Karena kadang awal mula dari ketidakharmonisan ataupun kurangnya komunikasi itu menjadikan beberapa hubungan antara sesama model manusia itu terjadi kerenggangan semacam itu. Sehingga mungkin kalau saya pribadi sih cenderung dalam upaya untuk meningkatkan pola hubungan dalam sesama aset manusia ini lebih pada ke memperbanyak interaksi, kegiatan ataupun komunikasi dengan pihak-pihak yang perlu dilibatkan, sehingga apa yang ditanyakan Pak Barok tadi mengarah pada upaya untuk semakin intensnya pertemuan, komunikasi, interaksi antara setiap elemen tadi. Mungkin begitu dari saya, Pak. Mungkin ada tambahan juga dari Bapak Ibu yang lain kaitan dengan pola hubungan yang ada di aset manusia. Monggo. Dari Bu Dina mungkin, monggo. Dari sudah ada perwakilan dari Wakil Kepala Sekolah, dari guru mungkin Bu Dina. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Syifa. Saya dari perwakilan guru, jadi mungkin ini ya terkait modal aset guru. Nah, terus ini bagaimana cara menguatkan kita juga agar asetnya itu juga untuk guru itu jadi semakin berkembang dan maju gitu, Pak. Nah, dengan cara seperti apa begitu? Mungkin kita sudah punya ini yang tadi Pak Syifa bilang bahwa kebanyakan pendidik sudah S1 gitu ya. Dan beberapa juga sudah alhamdulillah sudah sertifikat pendidik dan beberapa juga masih proses PPG. Nah, selain itu modal aset manusia ini guru itu bagaimana juga biar bisa lebih cemerlang lagi begitu, Pak. Oke. Terima kasih sebelumnya. Ya, monggo. Saya nambahin ya. Jadi berkaitan dengan modal manusia itu sebetulnya kalau kita bicara masalah aset itu sangat kompleks. Tapi kita beruntung satu SMA Bojong itu punya alam yang nyaman. Artinya apa? Kalau mungkin Bapak Ibu pernah di Paninggaran, itu kalau musim hujan itu terkadang juga dipikir bencananya mungkin longsor, jalannya naik, kemudian yang khasnya adalah kakinya besar-besar Bu, karena naik turun gitu ya, saya kuat-kuat. Nah, kita alhamdulillah Bojong itu nyaman sekali. Artinya apa? Paling kalau keramaian, kalau ada kampanye itu mungkin gangguan suara. Kemudian yang berikutnya adalah di kita ini yang menjadi permasalahan ya, tiap daerah memang punya jatah bencana. Ke sesi itu dulu pernah angin puting beliung, ya roto. Tapi di sini itu yang nyamannya, tapi di sana juga mulai terkena bencana airnya itu kalau hujan itu terakumulasi, sehingga perlu penyedotan air biar kelasnya tidak kemasukan air. Di Bojong alhamdulillahnya nyaman. Nah, ini memang perlu kita syukuri yang berkaitan dengan modal di fisik ini kita nyaman. Nah, kemudian modal manusia. Memang sebuah sekolah itu kan berarti ada pengajar, ada yang diajar. Bojong itu nggak usah mikiri orang umanmu murid. Kenapa? Kita sudah menjadi sekolah rujukan, jadi patut disyukuri. Sehingga bagaimana rasa syukur itu kita bekerja sebaik mungkin. Namun terkadang ini kadang orang itu lupa untuk bersyukur. Nah, gimana bersyukur itu adalah kita bekerja sebaik mungkin. Kita kelola anak sebaik mungkin. Tapi ya jenenge menungso terkadang itu aku tak dolan desi, aku tak manganang kon, akhirnya apa? Kebiasaan terlambat masuk kelas. Kemudian yang berikutnya adalah terkadang kita tuh ya namanya emang betul Pak, manusia kan ada rasa malas, betul, tapi ada tempat-tempatnya. Ya memang perlu kita saling mengingatkan supaya apa? Bahwa kita punya aset itu yang betul dikelola sebaik mungkin, disyukuri, kemudian juga kita
apa ya, merasanya nyaman. Kita juga bayangkan, andai kan SMA Bojong itu kurang murid, berapa guru itu harus mencari jam 24 jam, maring petung, kayak apa sih rasanya. Lalu terkadang demi sertifikasi, demi TPG itu kan, saya waduh boy di maring talun. Ini nun sewu, makanya kita pada teman-teman itu bersyukurlah kita tuh diberi karunia, tidak usah payah-payah, uang itu datang sendiri-sendiri. Saya kira memang kita butuh sharing-sharing dalam rangka pemetaan aset ini supaya apa? Syukur itu diwujudkan dalam bentuk layanan pendidikan yang terbaik. Hingga harapan kita semuanya sekali lagi modal menjadikan kita tuh semangat untuk mengabdi. Jika itu tambahan dari saya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasi dari Bapak Kepala Sekolah ya terkait dengan SMA Negeri 1 Bojong yang memang sudah sangat bagus ya, untuk modal manusianya juga sudah bagus, sudah benar-benar ya. Sekarang tinggal Bu Dina, Bu ditanggapi langsung sama Pak Syifa. Ini tadi sejalan dengan yang disampaikan Pak Eko bahwa apa yang tanya Bu Dina ini tentang upaya untuk meningkatkan apa yang sudah baik begitu ya, makanya kegiatan kita di sekolah tidak sekedar yang penting guru sudah S1 atau yang penting guru sudah bersertifikasi, itu tidak semacam itu, tapi memang perlu ada upaya-upaya yang dilaksanakan sekolah dalam hal peningkatan kompetensinya, Bu. Jadi alhamdulillah di sekolah kita juga termasuk ini modal politik mungkin, Bu. Jadi kita punya kepala sekolah, alhamdulillah Pak Eko mendukung kegiatan kebijakan-kebijakan yang dibuat secara politik. Kebijakan yang dibuat ini mendukung untuk peningkatan modal manusia dalam upaya kegiatan komunitas belajar. Nah, ini juga menjadi langkah baik pada sekolah, terutama guru ya, yang menjadi imbasnya tetap kembali ke siswa, karena dengan semakin terlatihnya guru, semakin terasahnya pengetahuan informasinya guru, maka pelayanan terhadap murid itu juga otomatis akan semakin meningkat. Nah, dalam hal ini kegiatan komunitas belajar di sekolah kita, komunitas belajar Merdeka Berpikir atau kita nyebutnya Kober Mikir begitu nih. Ini sesuai dan sejalan dengan apa yang diciptakan oleh Bapak Kepala Sekolah kita yang punya slogan Topo Mikir. Sehingga apa yang kita laksanakan ini tentunya dalam upaya untuk peningkatan kompetensi guru dan dalam rangka untuk peningkatan pelayanan terhadap murid, maka modal manusia ini dapat dikembangkan kompetensinya melalui beberapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan modal-modal lainnya, seperti halnya modal fisik, modal aset yang dijadikan dalam bentuk finansial, ataupun modal-modal yang diselenggarakan dalam kegiatan sosial. Ini tentunya peningkatan kompetensi ini bisa dilaksanakan oleh sekolah melalui aktivitas-aktivitas yang sudah diprogramkan oleh sekolah dalam rangka untuk peningkatan kompetensi baik itu guru, siswa, maupun tenaga administrasi lainnya. Karena di sekolah kita juga sudah mendukung adanya kegiatan workshop atau pelatihan IHT untuk guru, itu sudah rutin dilaksanakan. Pun dengan kegiatan workshop atau IHT untuk tenaga pendidikan yang saat ini sedang digagas oleh Kepala TU, dan juga kegiatan-kegiatan pengembangan diri siswa melalui ekstrakurikuler, melalui kegiatan-kegiatan perlombaan yang diikuti, ini dalam rangka untuk memaksimalkan potensi kita di aset modal manusia seperti itu. Nah, mungkin lebih paham lagi kaitan dengan kegiatan ini oleh Bu Harita selaku Wakiswan, karena pengembangan manusia dalam hal ini siswa ini tentunya Bu Harita punya pandangan begitu ya, kaitan dengan bagaimana cara mengembangkan. Tadi Bu Ina menanyakan cara mengembangkan kompetensi gurunya. Jadi kami menyampaikan dengan Kober Mikir. Kalau siswa itu kira-kira biasanya kalau dari Bu Harita selaku kesiswaan, langkahnya akan seperti apa Bu biasanya? Mohon kami juga diberi informasi sehingga proses diskusi ini sekaligus menjadi sarana untuk memperoleh informasi. Jadi dengan kita mengetahui ada aset manusia, ternyata siswa itu juga aset, tidak sekedar barang
yang dimiliki sekolah tidak hanya gedungnya, tapi siswa juga termasuk aset. Nah, bagaimana kita ngopeni asetnya begitu? Mohon informasi juga Bu. Jadi dari Bu Rina melempar ke saya juga melempar ke Bu Rita sekarang ini. Tadi sudah ke Bu Rita. Monggo mohon informasi Bu kaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk siswa. Terima kasih. Terima kasih Pak Siva. Kaitan dengan modal manusia itu kaitan dengan berhubungan langsung dengan aset dari kami untuk dari kesiswaan berkaitan dengan siswa itu mungkin harapan kami itu adanya kegiatan itu yang modal manusia Pak. Di sini ada pemanfaatannya, sekolah dapat memanfaatkan modal manusia sebagai komite, pelatih, ataupun mengisi kegiatan di sekolah. Jadi dengan anak-anak mungkin melibatkan secara langsung setiap kegiatan, juga dukungan penuh dari Bapak Ibu guru, staf TU, ya. Kemudian masyarakat sekitar kita itu mungkin yang sudah pernah kita praktekkan kemarin ketika kita adakan Maulid Nabi yang dilaksanakan di tiap kelas, itu sangat sangat memanfaatkan sekali dari anak-anak. Itu contoh-contoh yang paling paling sederhana dari keterlibatan anak-anak, kemudian guru, ya. Kemudian ini memang untuk staf TU belum kita libatkan sepenuhnya. Mungkin untuk kegiatan berikutnya dengan adanya hal seperti ini kita paling tidak bisa melibatkan staf TU. Kemudian mungkin masyarakat di sekitar kita ataupun dari perwakilan pelatih ekskul pun paling tidak bisa kita undang, ya. Kemudian alumni, ya. Paling tidak ada evaluasi juga dari alumni untuk mendukung semua kegiatan yang ada di sekolah. Mungkin tidak hanya peringatan kegiatan Maulid Nabi, mungkin peringatan ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang sudah kita laksanakan, yang sudah melibatkan alumni, itu juga kemarin disnat ya Pak ya. Kemudian kegiatan yang lain harapan kami memang ya semuanya terlibat secara langsung, karena ketika Bapak Ibu guru terlibat secara langsung, anak-anak pun merasa yang puas karena didampingi oleh Bapak Ibu guru. Jadi tidak kegiatan mandirinya anak-anak, tapi ada perhatian dari Bapak Ibu guru. Mungkin berikutnya adalah staf TU kita libatkan juga dalam kegiatan tersebut. Alumni paling tidak kita ambil beberapa untuk memotivasi siswa agar kegiatan mereka juga lebih baik lagi. Saya kira itu dari kami kesiswaan. Terima kasih. Saya mau menambah yang kaitannya dengan ini Pak, modal aset politik ya. Ya baik, ini mungkin kita ini ya asetnya ya, selain mungkin karena saya aktif di UKS dan PMR, jadi itu puskesmas dan PMI. Mungkin bisa ditambahin, menambahkan. Kenapa? Karena ada beberapa kegiatan memang kita sungguh terbantu dengan adanya PMI dan puskesmas. Misalnya saja hubungan kita dengan puskesmas, terutama puskesmas 2 SMA Bojong sangat erat ketika kaitannya dengan pemberian tablet tambah darah, di mana itu rutin untuk kelas siswa 10, 11, dan 12 putri begitu, nggih. Nah, kemudian selain itu juga tentang aksi bergizi juga itu juga ini kita juga kerjasama dengan puskesmas juga begitu. Lalu juga dengan penyelenggaraan Posbindu, sebenarnya ini kaitannya dengan dinas kesehatan. Kita langsung kaitannya dengan dinas kesehatan, tapi
kita minta bantuannya ke puskesmas karena kita tidak bisa langsung misalnya tes. Mungkin yang sudah kemarin yang sudah dirasakan mungkin Bapak Ibu kemarin ya yang sudah tes apa kolesterol, asam urat dan kawan-kawan begitu. Nah, hal ini juga sebenarnya bisa ini nanti juga kita akan targetkan jadwalkan untuk siswa. Karena untuk yang tahun sebelumnya memang ada juga ini siswa yang kedeteksi gula darah, glukosa apa sih berarti? Iya gula darah. Seperti itu. Jadi apa maksudnya nanti kita jadwalkan juga untuk kelas anak siswa untuk yang tes lainnya. Kemudian ada juga dengan PMI dan program donor darah dan lain sebagainya. Begitu. Jadi memang sangat bermanfaat sih untuk kita kedepannya dan menjalin kerjasama juga begitu. Nggih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan ya dari Bu Dina nanti bisa ditambahkan ya. Demikian tadi acara diskusi pemetaan dan pemanfaatan aset ya. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.